Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita masih bisa bermuajahah thalabul ilmi, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang husnudzon, berprasangka baik. Husnudzon adalah termasuk perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Husnudzon lawan katanya adalah suudzon, berprasangka buruk. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kepada umatnya untuk melakukan prasangka buruk kepada siapapun. Walaupun di masyarakat kita banyak sekali, di masyarakat di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang menampakkan perilakunya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya yang tidak baik. Akan tetapi, apapun yang mereka lakukan, kita dilarang berprasangka tidak baik kepada mereka. Bahkan di media sosial banyak sekali figur masyarakat, para pejabat, orang-orang yang terkenal, akan tetapi banyak di antara mereka yang menampakkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang buruk, perilaku yang tidak baik, perilaku yang buruk, tingkah laku yang buruk. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh berprasangka yang tidak-tidak kepada mereka. Tugas kita adalah hanya mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala sangat melarang kepada hambanya ketika mereka berprasangka buruk kepada orang lain. Jelas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kepada umatnya untuk berlaku suudzon, berprasangka tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwanan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dari kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Janganlah di antara kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang lain, saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, saling dengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Janganlah sampai salah satu di antara kalian mati selain dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada kita semua sebagai hambanya di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk. Karena sebagian dari prasangka buruk adalah dosa. Dan janganlah sebagian di antara kalian mencari-cari keburukan orang lain, menggunjing satu sama lainnya. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mengerikan, begitu menakutkan peringatan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di antaranya termasuk surah Al-Hujurat ayat ke-12 tadi. Maukah kalian memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Maka jelas di sini ayat ini memperingatkan kepada kita agar kita betul-betul menjauhi yang namanya su'udzon, berprasangka buruk kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada orang lain. Tugas kita adalah mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat yang ada sekitar kita selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjalankan segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjauhi segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah secara istiqomah, dan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.